Habib Jen mau nanya ini soal lagi rame berita DPR minta pembebasan Rizik Syihab itu dari Bogor sama Tasikmalaya. Kebetulan ini kan dari Habib sendiri nih sama ini gimana sih menurut secara di Indonesia itu hukumnya? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya sosok Rizik ini yang di labeli Habib, kebetulan di Indonesia ini Habib itu masih menjadi ikon. Kenapa? Karena sejarah para Habib dulu. Tapi saya perlu kasih tahu ya, Habib leluhur saya itu dulu tidak ada gerakannya seperti Rizik ini. Ekstremis, radikal. Semua Habib itu dulu terkenal dakwahnya santun damai. Hampir tidak pernah ada sejarahnya Habib dulu tuh mau buat makar kepada negara, apalagi menggerakkan orang dengan kekerasan. Itu yang membedakan Habib dan non-Habib. Habib dakwahnya santun teduh, yang non-Habib cenderung radikal. Nah ini ada fenomena Rizik ini apa? Dia sudah keluar dari jalur leluhur para habaib. Ini Rizik ini sudah digunakan alat oleh kelompok-kelompok Taliban atau Khawarij atau Wahabi. Kenapa dia pakai? Karena di Indonesia itu Habib masih dihargai. Coba kalau dia bukan Habib, nggak ada yang mau ngikut itu. Jadi, tolonglah jangan memanfaatkan nama-nama Habib ini untuk kepentingan ambisinya. Seperti dari apa pentingnya seorang anggota DPR kok tidak tahu bernegara yang di Bogor dan di Tasik. Mengatakan Rizik suruh bebas. Anda anggap mereka ini goblok apa yang di pengadilan? Pengadilan itu representasi Tuhan. Jangan suka ikut campur. Pernah Alkisah suatu saat Imam Ali kehilangan baju besinya. Pada saat Imam Ali ke pasar ada seorang ingin menjual baju besinya. Kata Imam Ali, ini Imam Ali. Sosok yang disucikan. Sosok yang dimuliakan. Dia tanya kepada Imam Ali, itu baju saya. Kata si pemilik, tidak, punya saya. Apa bukti kamu kalau itu punya kamu? Akhirnya kita sepakat ke pengadilan. Datanglah berdua ke pengadilan. Si hakim nanya kepada Imam Ali, apa buktinya? Saya tahu di baju kamu, tapi tolong buktiin pada saya, pada hakimnya. Apa buktinya kalau ini baju punya kamu? Kata Imam Ali, yang tahu anak saya. Kata hakim, tidak bisa anak mendukung bapak. Terus apa buktinya? Tidak ada bukti. Akhirnya kata Imam Ali apa? Kasihkan kepada mereka. Kenapa? Saya nggak punya bukti untuk membuktikan pengadilan. Diberikan itu. Segitunya Imam Ali, seorang tokoh yang suci, menjunjung tinggi peradilan. Jadi kalau DPR ini, pengamen-pengamen ini, saya tahu mereka tuh hanya untuk kepentingan partai dan kekuasaannya. Rizik dimanfaatkan untuk 2024. Apalagi sih mereka? Nggak perlu diagung-agung seorang Rizik itu bukan manusia suci, banyak salahnya. Jadi janganlah agama ini dimanfaatkan, dijadiin kuda politik. Yang satu Habib jadi kuda politik oleh kepentingan ini kaum Wahabi. Gerakan Rizik itu sudah gerakan seperti gerakan Wahabi. Nggak ada tuh gerakan Ahlul Bait, keluarga Nabi, makar itu nggak ada. Imam Ali bilang apa? Apabila daerah negara itu dalam keadaan damai, tidak gencang, Anda membuat keributan, terhina. Kalau emang itu ada kekurangan tidak baik, sampaikan dengan cara santun. Bukan mengadu domba antar rakyat. Lah ini ada kelompok-kelompok PKS, saya tahu tuh PKS. Dimanfaatkan berapa tokoh Habib untuk kekuasaannya. PKS itu berdiri juga beda afiliasinya dengan NU. Mereka punya Islamnya juga beda. Mau bilang apa terserah. Saya pernah baca ADRT-nya, mereka juga menolak tahlil, menolak ini. Ada buktinya saya punya. Karena untuk kepentingan penguasaan, sekarang dia manfaatin para Habib kayak Rizik untuk menjual. Itu bendera hitam. Siapa bela-bela itu bendera Rasulullah? Dari mana Rasulullah pernah ngetik ada la ilaha illallah? Nyablon di mana? Imam Ali bilang apa? Itu bendera hitam dan buta, hati-hati. Itu bendera yang membunuh Imam Ali. Yang membunuh Ahlul Bait, keluarga Nabi itu adalah bendera hitam itu semua. Yang dipegang oleh Khawarij. Karena waktu mereka melawan Imam Ali terdesak, dia membawa tombak Quran di atas Quran. Ini Quran. Kata Imam Ali, betul ucapan Quran, tapi dengan maksud batil. Jadi FPI dan HTI itu produk politik, bukan produk agama. Ingin mengganggu. Ini bangsa sudah baik. Bangsa ini sudah Islami. Tolong yang merasa di DPR itu semua. Janganlah. Kasihan nih.
generasi kita ke depan. Jangan diobok-obok. Jaga ini marwah. Kembali semua ke Pancasila. Pancasila itu murni intisari dari Al-Quran. Tidak ada agama lebih baik dari keadilan. Pancasila menjunjung tinggi keadilan. Agama menciptakan persatuan, ketuhanan ada semua, keadilan. Apalagi sih? Andai kan kalau ada Quran, nggak ada Nabi Muhammad, orang nggak ada yang tahu Al-Quran. Butuh penafsir Muhammad. Sekarang pun juga kita perlu tafsir. Nggak bisa mau langsung tafsir. Itu pun masih banyak perbedaan. Banyak mazhab. Jadi jangan merasa mengklaim, saya ini sudah sempurna. Selain Allah dan Rasul, tidak ada punya bisa mengatakan mutlak pendapat tentang Al-Quran untuk semua. Itu persepsi yang relatif. Jadi sesama relatif nggak usah lah gontok-gontokan, saling mengkafirin, merasa lebih suci. Biasa aja, nggak usah mau merasa satpam agama. Loh, agama Anda belum beres kok merasa satpam agama. Siapa yang bisa? EPI pakai nama Islam. Emang izin dari siapa pakai nama Islam? Sudah dapat fact dari Tuhan. Udah terima wahyu dari Tuhan. Kok dia mengklaim atas nama Islam? Nggak ada. NU nggak pakai nama Islam. Nahdlatul Ulama. Yang bisa menggunakan atas nama Islam illa Rasulullah. Salahnya tidak boleh. Salahnya multitafsir. Jadi tolonglah hargai peradilan ini. Jangan terus mau diobok-obok. Rizik bukan manusia suci. Nabi bilang andaikan putriku mencuri, akan kupotong tangannya. Di sini Nabi mau declare. Dalam hukum agama di sisi Tuhan tidak ada istimewa. Siapapun yang salah masuk penjara. Apalagi seorang Rizik yang bukan manusia suci. Pasti punya salah. Dia menghina Tuhan dari kaum Nasrani. Jelas di Quran dilarang jangan menghina Tuhan mereka. Kini mau dijunjung-junjung sebagai wakil Islam. Hancur nih Islam, bukan masalah agama aja. Saya jujur, leluhur Habib ini juga cuma jadi hancur. Dulu orang menghormatin Habib. Karena dakwah Habib itu di mana-mana teduh. Tidak pernah ada di situ Habib bikin makar. Tidak pernah mengganggu. Di Solo itu ada Habib satu Habib. Tidak pernah mbak pentungan dakwahnya. Ini mbak pentungan, takbir di sana kemari. Sekarang takbir sudah nggak ada sakralnya. Begitu Allah Akbar apa? Pada begitu Anda menyebut takbir, itu Anda isra ke Allah. Menggigil. Nabi waktu nyebut Allahu Akbar itu gigil Imam Ali. Ini sekarang dikit-dikit takbir sama ngelemparin orang, sama muka serem kayak setan. Apa itu? Jadi saya pikir apa? Anggota-anggota DPR yang ini mengatur peradilan itu mendingan Anda diam aja lah. Tolonglah, jangan dijual agama ini untuk kepentingan ambisi Anda. Jangan jual Habib untuk kepentingan Anda. Anda juga sebenarnya nggak suka sama Habib kok. Fair-fair aja lah. Hati Anda nggak suka sama Habib. Cuma karena Rizik Anda manfaatkan untuk kepentingan kekuasaan. Besok-besok juga Anda tinggalkan untuk sama Habib. Saya pikir bijaklah jadi bangsa Indonesia. Cukup kita pakai Pancasila. Kita bumikan. Kita ini cuma tinggal enak pakai. Ada seorang Gus Dur bilang, kita jaga ini marwah negara. Rahmatan lil alamin. Kita terima semua. Jangan ada ketidakadilan. Jangan ada diskriminasi agama. Kita junjung semua. Pernah suatu saat Nabi lagi perjalanan, ada gereja, kanisa, lagi ibadah. Nabi suruh berhenti, sahabat semua berhenti. Dia bilang, turun dari onta kamu. Supaya terkaan onta itu nggak kersar apa? Kata Nabi, kenapa ya Rasulullah? Karena di sebelah ada gereja lagi ibadah. Jangan sampai tepukan onta kamu mengganggu mereka. Itu akhlak Rasul. Bukan hancurin gereja ini semua. Kenapa sih? Emang gereja itu tempat narkoba atau apa? Juga agama Allah. Agama nasi juga dari Allah. Sama-sama dari Allah. Marilah kita buat Indonesia ini teduh. Jangan lagi para politikus memanfaatkan agama ini semua. Jangan jadikan agama itu kuda politik. Jangan dia manfaatkan Habib ini untuk ambisi Anda. Mari kita junjung tinggi, kita jaga marwah ini. Jangan sampai seperti negara Arab, bunuh-bunuhan. Saya pikir itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum.